pendidikan. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya07. Kembali kita bahas. Yang pertama adalah CP, TP, dan ATP. Yuk, apa itu CP, TP, dan ATP? Kita langsung saja, sahabatku semuanya. Tentang CP, TP, dan ATP kita lihat di sini. Ada pengertian CP atau capaian pembelajaran, dan yang kedua adalah konsep tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah TP, dan yang ketiga adalah konsep atau alur tujuan pembelajaran yang dikenal dengan singkatan atau istilah ATP. Yuk kita bahas tentang CP, TP, dan ATP. Terlihat di sini CP atau yang biasanya kita sebut adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada fase perkembangan. Istilah fase ini, sahabatku semuanya, adalah tentunya perkembangan peserta didik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan jenjang SMA, SMK, MAK sederajat. Maka capaian pembelajaran ini dimulai dari fase fondasi. Fase fondasi yang pertama adalah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Itulah pengertian capaian pembelajaran. Tentunya capaian pembelajaran ini dicapai berdasarkan fase perkembangan, di mana fase dimulai dari pendidikan anak usia dini. Terlihat capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD ini terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Untuk capaian pembelajaran pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, di mana fase A sampai dengan fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C. Sehingga capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga disusun untuk setiap mata pelajaran berdasarkan fase yang berada pada satuan pendidikan saat ini, di mana murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Tentunya di pendidikan khusus ini yang dikenal dengan SLB atau sekolah luar biasa, di mana tentunya setiap murid harus memiliki capaian pembelajaran yang tentunya walaupun hambatan intelektualnya mengalami keterbatasan, maka capaian pembelajaran inilah yang akan kita gunakan pada pendidikan SLB, khususnya adalah pendidikan khusus. Sementara itu, murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP umum dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Untuk itu, sahabatku semuanya, ini salah satu penjelasan pengertian capaian pembelajaran yang harus kita ketahui, di mana capaian pembelajaran ini diawali
yang namanya fase fondasi. Fase fondasi itu adalah fase fondasi di mana pendidikan dimulai. Pendidikan dimulai adalah di mana pendidikan pada anak usia dini. Kita lanjut, di mana ada konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran adalah di mana deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekali lagi, tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh murid dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran ketika murid mencapai kompetensi yang tentunya yang kita berikan kepada peserta didik, yaitu yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama. 2 komponen utama yaitu adalah kompetensi dan lingkup materi. Itulah adalah konsep tujuan pembelajaran yang dimana 3 aspek ini yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Di mana komponen utama dari tujuan pembelajaran kita adalah kompetensi dan lingkup materi. Kita lihat di sini kompetensi, di mana kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan panduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, ini ada 2. Secara konkret, kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid? Yang kedua adalah tahap berpikir apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid. Ini tentunya yang harus kita pertanyakan, harus kita laksanakan ketika kita menjalankan kompetensi yang nantinya kompetensi ini akan kita demonstrasikan sehingga murid atau peserta didik kita mengikuti apa yang kita lakukan, sehingga murid kita bisa mendemonstrasikan kompetensi yang ia miliki berdasarkan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah lingkup materi. Lingkup materi ini adalah merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Pertanyaannya, panduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain. Ini kita lihat di sini, hal apa saja yang perlu dipelajari oleh murid dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian murid dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran? Misal, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linear di SMA. Di mana di sini ada contoh capaian pembelajaran. Contoh capaian pembelajaran yang pertama, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di dalamnya di sini ada akhlak kepada alam. Sehingga dari penjelasan yang ada ini catatan kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi.
dan akan menganalisa, menarik kesimpulan konten adalah materi yang dipelajari. Hubungan kegiatan manusia dengan perubahan alam adalah akhlak kepada alam. Ini adalah pembahasan dua topik yang tentunya sangat kita butuhkan pada dunia pendidikan kita, sehingga siswa dapat mendemonstrasikan setiap kompetensi yang dimiliki. Siswa dapat menghubungkan setiap konsep materi yang ia pelajari. Selanjutnya, di mana konsep alur tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan ATP. Di mana jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran, di mana alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai pembelajaran di akhir suatu fase. Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu, sehingga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang sedang berada pada dunia pendidikan dengan tujuan memajukan dunia pendidikan kita, sehingga kita dapat memiliki panduan, memiliki tujuan, sehingga proses pembelajaran kita berarah kepada capaian pembelajaran, sehingga apa yang nantinya kita buat itu menjadi suatu hal yang dapat siswa demonstrasikan, sehingga alur tujuan pembelajaran kita buat lebih baik, maka hasil kepada peserta didik adalah capaian pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mendemonstrasikan, dapat memahami, dapat menganalisa setiap materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, di mana penjelasan berikutnya adalah pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP, di mana contoh-contoh inilah yang kita bisa download, yang bisa kita dapatkan pada website atau laman Merdeka Belajar. Bisa kita dapatkan sekali lagi pada laman website Merdeka Belajar dengan menggunakan akun. Untuk kita bisa login ke aplikasi Merdeka Belajar, akun Bapak Ibu sahabat guru Indonesia. Untuk mendapatkannya, silakan bisa menghubungi admin, kepala sekolah, dan juga tata usaha. Ketiga hal itu yang harus kita ketahui sebelum kita menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas, di mana kita harus memiliki capaian pembelajaran. Selanjutnya kita harus memiliki tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran. Alur itulah yang akan kita ikuti, sehingga setiap fase, setiap tahapan, maka capaian pembelajaran kita akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, itulah penjelasan tentang CP, TP, dan ATP. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Tetap semangat dan tetap bahagia.